Dari PKB juga nih Gus Muhaimin, karena kan sudah menyeruak juga nih usulan untuk mengembalikan Pilpres kembali ke MPR, dan itu salah satu usulannya datang dari Pak Amin Rais dengan alasan masih maraknya politik uang. Tadi sudah dijelaskan juga untuk bisa menekan biaya selama proses pemilihan atau agenda pesta politik ini. Apakah usulan itu dengan alasan itu menurut Gus Muhaimin bisa dibenarkan dan bisa dipertimbangkan untuk bisa dikembalikan Pilpres ke MPR lagi atau tidak? Itu untuk Gus Muhaimin. Sementara untuk Pak Bamsud, gara-gara masalah amandemen ini Pak, nama Bapak sempat dilaporkan juga ke MKD Pak, dengan alasan dipandang waktu itu oleh pelapor dianggap tidak dalam kapasitasnya menyampaikan hal itu, ditambah tidak ada bukti bahwa 9 fraksi menyatakan setuju untuk amandemen itu. Reaksi Anda bagaimana, dan kalaupun diminta klarifikasi, apakah Anda siap untuk menyampaikan itu ke MKD Pak? Terima kasih. Ya, senyumin aja. Karena barangkali adik-adik kita ini kurang membaca, ya, tidak membaca berita secara utuh, hanya ditangkapnya sepotong-sepotong. Karena dari awal saya sudah menegaskan bahwa jika seluruh pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR setuju, ya, plus para anggota DPD setuju, dan memenuhi unsur sepertiga usulan untuk merubah Undang-Undang Dasar, maka kami di MPR siap melaksanakan. Kan itu kalimat yang jelas. Di TV saudara kan juga diputar tuh, jelas kan. Tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada saya mengatakan pimpinan fraksi sudah setuju. Intinya apa? Intinya laporan itu mengada-ada, ya, untuk tidak mengatakan hoax, ya, gitu ya. Jadi saya kira kita senyumin saja. Yang namanya juga adik-adik mahasiswa, dulu juga kita pernah seperti itu. Ya. Kemudian hal-hal lain saya kira SOP yang saya maksud adalah itu sudah disiapkan di pasal 37. Jadi sesuatu Undang-Undang Dasar harus disusun oleh sepertiga jumlah anggota MPR, DPR dan DPD, yang terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian harus jelas apa yang dirubah, pasal apa, ayat berapa yang mau dikurangi atau ditambah, dengan argumentasi yang lengkap, kajian akademis yang jelas dan sahih. Nah, kemudian baru kita bicara quorumnya. Sebelum kembali putusan, maka sidang harus quorum dipenuhi oleh 2/3. Kalau hitungan sekarang, 2 partai politik aja tidak hadir, maka tidak bisa dilanjutkan. Kalau hitungan sekarang ya, karena untuk memenuhi 2/3 itu, 2 partai politik saja tidak hadir, tidak bisa quorum. Apalagi kalau sebagian besar DPD tidak hadir, tidak bisa quorum, dan artinya tidak bisa dilanjutkan. Artinya apa? Harus ada kesepakatan bersama seluruh stakeholder bangsa ini untuk merubah Undang-Undang Dasar. Jadi nggak semudah kembalikan telapak tangan. Jadi saya hanya menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang. Selanjutnya kita kembalikan kepada partai politik untuk menggerakkan pasukannya melalui fraksi-fraksi di parlemen atau di DPR untuk merubah atau tidak merubah Undang-Undang Dasar tersebut. Terima kasih. Saya salam Pak Muhaimin.